Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Posisi Bahasa Arab di dalam Kurikulum, Sejarah dan Perkembangannya. Untuk sejarah kurikulum bahasa Arab di Indonesia, dalam sejarahnya kurikulum itu sendiri sudah tercatat mengalami 9 kali perubahan model kurikulum, yakni pada awal mula kurikulum itu keluar pada tahun 1947 hingga tahun 2006, yang mana kita ketahui bersama pada tahun itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita ketahui bersama KTSP. Nah, untuk bahasa Arab itu sendiri, kurikulum bahasa Arab sebelum diberlakukan kurikulum 1976 itu untuk madrasah-madrasah dalam lingkungan Departemen Agama diselenggarakan dengan sistem tradisional atau sistem Furiyah, yang mana pengajaran sebelum kurikulum itu bahasa Arab itu pengajarannya dipecah-pecah gitu menjadi beberapa mata pelajaran seperti nahwu, shorof, mutola'ah, insya, muhadasah, imla, dan lain-lainnya. Pelajaran itu yang berkaitan dengan bahasa Arab itu pengajarannya dipecah-pecah menjadi beberapa mata pelajaran itu dengan buku-buku sendiri dan jam-jam pelajarannya sendiri-sendiri itu. Kemudian sistem pengajaran tradisional ini itu dikembangkan lagi. Kemudian dikembangkan menjadi sistem baru, yakni All-in-One System. Sistem ini memuat mata pelajaran tersebut dalam kerangka terpadu yang mana saling berkaitan. Jadi nggak perlu jam-jamnya sendiri-sendiri gitu. Jadi dirangkum jadi satu pelajaran gitu, bahasa Arab. Kemudian di dalamnya itu terdapat dengan latihan-latihan gramatik, latihan percakapan, penulisan, dan pendengaran. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi dari perkembangan kurikulum dari masa ke masa di Indonesia ini akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Untuk teman-teman kelompok saya dipersilahkan untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari masa ke masa di Indonesia. Dalam sejarahnya, tercatat sudah 9 model kurikulum yang berubah dari masa ke masa di Indonesia. Yang merubah mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan dari kebutuhan yang ada. Nah, apa aja sih perubahan-perubahan dari masa ke masa itu? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum yang menggunakan bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947. Yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dengan kurikulum 1950. Bentuknya memuat 2 hal pokok, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, kurikulum 1952. Rencana pelajaran terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini mengarah pada suatu pendidikan yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952
bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kebiasaan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara bahwa jelas seseorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga itu kurikulum 1964 atau biasa disebut Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Terus yang keempat, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 itu bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dalam kurung PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, dan mendiskusikan hingga melaporkan. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1900. Baiklah, untuk kurikulum berikutnya yakni kurikulum 2004. KBK, singkatan dari kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004
yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi yang biasa disingkat dengan KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok. Apa itu? Itu adalah pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi, untuk apa? Untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kemudian kurikulum berikutnya yakni kurikulum 2006 yang biasa disingkat dengan KTSP. Apa itu KTSP? KTSP itu adalah singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen Nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Nah, kurikulum berikutnya yakni kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Apa itu kurikulum berbasis kompetensi? Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan kurikulum pertama hingga kurikulum 2013. Posisi bahasa Arab di dalam kurikulum sebelum diberlakukan kurikulum 1976 untuk madrasah-madrasah dalam lingkungan Departemen Agama diselenggarakan dengan sistem tradisional, sistem furu'iyah. Pengajaran bahasa Arab dipecah-pecah menjadi beberapa mata pelajaran seperti nahwu, shorob, mutola'ah, insya, muhadasah, imla, dan lain-lain dengan buku dan jam sendiri-sendiri. Contohnya, nahwu kita belajar bagaimana kaidah-kaidah bahasa Arab, shorob bagaimana perubahan harokatnya, mutola'ah bagaimana kita mengerti arti cerita dalam bahasa Arab, insya kita mengarang, muhadasah kita berbicara, imla kita menulis, dan lain-lainnya. Dalam sejarahnya, sudah 9 model kurikulum mengalami perubahan, yaitu Rencana Pelajaran 1947, Rencana Pelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 atau Kurikulum berbasis kompetensi yang biasa disingkat dengan KBK, dan Kurikulum 2006 atau Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa disingkat dengan KTSP. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.